gugatan perdata nomor 1 akan segera dimulai. Untuk para hadirin dimohon untuk berdiri dikarenakan majelis hakim akan segera memasuki ruangan sidang. Kepada atas nama Ceni Sanita dalam perkara Wan Prestasi Mudorobah dan kepada saudara tergugat atas nama Amelia Wahyu dalam perkara Wan Prestasi Mudorobah dimohon untuk memasuki ruangan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Kota Magelang kelas 1A yang mengadili perkara perdata pertama tingkat pertama dengan register nomor 77/PDT.K 2021 PA Magelang antara Ceni Sanita Fitri sebagai penggugat melawan Amelia Putri sebagai tergugat dengan kasus Wan Prestasi Akad Mudorobah pada hari ini, Sabtu 14 Agustus 2021 dengan mengucap lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Iya, Yang Mulia. Baik. Saudari tergugat, apakah saudari siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Oke. Baik. Saudari penggugat, sebelum sidang dimulai terlebih dahulu, saya akan menanyakan identitas Anda terlebih dahulu, dan tolong Anda tunjukkan KTP Anda kepada kami terlebih dahulu. Baik, saudari penggugat, nama saudari Ceni Sanita Fitri? Benar, Yang Mulia. Baik, umur 21 tahun, Benar, Yang Mulia. agama Islam, Benar. alamat Jalan Bata nomor 38, Kelurahan Durian Runtuh, Kota Magelang. Benar, Yang Mulia. Baik, saudari tergugat, sebelum sidang dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas Anda terlebih dahulu, dan tolong Anda tunjukkan KTP Anda kepada kami terlebih dahulu. Baik, Yang Mulia. Baik, saudari tergugat, nama saudari Amelia Putri? Benar, Yang Mulia. Umur saudari 25 tahun? Benar, Yang Mulia. Agama Islam? Benar, Yang Mulia. Alamat Jalan Borobudur nomor 12, Kelurahan Salaman Tengah, Kabupaten Magelang? Benar, Yang Mulia. Baik,
Untuk selanjutnya adalah sesi apa jenenge? Baik, selanjutnya akan kami serahkan ke Hakim 2 kepada Yang Mulia Kori Oktavianto. Kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada Hakim Ketua pada hari ini, Saudara Hikam Al-Mikdam. Selanjutnya, sebelum dimulai saya menanyakan apakah dari Saudara penggugat membawa saksi pada hari ini? Bawa Yang Mulia. Atas nama? Apri Yulian Yang Mulia. Oke, dari pihak tergugat, apakah Anda membawa saksi? Bawa Yang Mulia. Atas nama? Ridwan. Oke, terima kasih. Jadi pada hari ini sudah hadir para saksi dari baik penggugat maupun tergugat. Untuk selanjutnya dari penggugat bisa menyampaikan secara ringkas apa yang menjadi gugatan saudari pada sidang hari ini. Mohon maaf Yang Mulia, apakah boleh gugatan dibacakan oleh pengacara saya? Boleh dibacakan tapi secara ringkas saja poin yang kemudian disampaikan pada hari ini. Terima kasih. Baik Yang Mulia, gugatan akan dibacakan oleh pengacara saya yang bernama Ridwan. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama itu bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 penggugat dan tergugat telah melakukan penandatangan akad pembiayaan mudharabah dengan nomor 115/10/BMT Akhirat MGL /2019. Yang kedua, bahwa nilai pembiayaan dan penggugat kepada tergugat dalam akad tersebut adalah sebesar 100 juta rupiah dengan peruntukan sebagai pengembangan modal usaha keripik tempe milik tergugat. Yang ketiga, bahwa pengembalian dari dana pembiayaan modal disebut dan disepakati akan dikembalikan tergugat kepada penggugat secara mengangsur selama 1 tahun, yaitu mulai bulan Oktober 2019 sampai bulan Oktober 2020. Yang keempat, bahwa untuk menjamin atas pembiayaan yang diberikan oleh tergugat, penggugat memberikan jaminan sebuah tanah dengan sertifikat hak milik nomor 567 seluas 800 meter persegi atas nama Amelia yang terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Magelang. Yang kelima, bahwa pelaksanaan angsuran tergugat kepada penggugat selama 2 bulan pertama adalah lancar dan tidak ada masalah sama sekali. Yang keenam, bahwa pada tanggal 27 Januari 2019 sebagai tanggal pembayaran angsuran tahap 3, tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran hingga sekarang. Yang ketujuh, bahwa penggugat sudah 3 kali melakukan upaya dalam melakukan kunjungan ke tempat tinggal tergugat dan memberikan surat peringatan 1, 2, dan 3 agar tergugat segera membayar kewajibannya secara lancar dan tertib. Yang kedelapan, bahwa ketika penggugat memberikan surat peringatan 1 dan melakukan kunjungan langsung ke rumah tergugat pada tanggal 30 Januari 2020, tergugat mengakui dan menyatakan bahwa peruntukan biaya bukan untuk pengembangan usaha keripik tempe sebagaimana yang tertera dalam akad pembiayaan mudharabah dengan nomor 115/10/BMT Akhirat MGL /2019 tanggal 5 Oktober 2019. Melainkan secara tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat mengalihkan peruntukan dana untuk membelikan rumah anak tergugat yang bernama Ratna. Dan kesembilan, bahwa atas tindakan
atas naskah dengan nomor 115/10 BMT Al-Akhirat MGL garing 2019 tertanggal 5 Oktober 2019. Yang ke-10 bahwa tindakan dan prestasi yang dilakukan tergugat, penggugat mengalami beberapa kerugian, yaitu yang pertama kerugian material, yaitu sebanyak 10 juta dikali 10 angsuran, jadi 100 juta rupiah. Yang kedua, ganti rugi atas kerugian imaterial, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Yang ketiga, total kerugian sebanyak 200 juta rupiah. Yang ke-11 bahwa untuk menjamin agar tergugat tidak mengalihkan aset dan bertanggung jawab atas kewajibannya, mohon Ketua Pengadilan Agama Magelang melakukan sita jaminan tanah atas sertifikat hak milik nomor 567 seluas 800 meter persegi atas nama Amelia yang terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Magelang. Yang ke-12 bahwa untuk memaksa tergugat melaksanakan putusan ini, maka kami mohon hukuman agar tergugat membayar uang paksa atau duang som dengan menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000 per hari atas keterlambatan pembayaran. Nah, yang ke-13 menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta-merta walaupun ada upaya hukum yang lain. Nah, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penggugat dan pengacara mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Magelang dan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya menjatuhkan putusan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pengacara dari penggugat. Apakah dari pengacara tergugat ada yang mau disampaikan? Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait pembayaran pada tanggal 27 Januari 2017 sebagai tanggal pembayaran angsuran 2 tahap 3, di sini tertera tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran hingga sampai sekarang. Di sini yang bersangkutan tergugat sepertinya mengalami miskomunikasi sehingga tergugat dinyatakan tidak membayar angsuran tidak membayar angsuran. Nah, jadi apakah nantinya pihak penggugat bisa memberikan kesempatan sekali lagi untuk tergugat supaya bisa membayar angsuran tahap 3 ini? Nah, jika bisa, dari pihak kami memohon kepada Ketua Hakim untuk meringankan beban hukuman kepada tergugat, sehingga nantinya kesalahpahaman ini menjadi pembelajaran terhadap tergugat supaya nantinya untuk kedepannya tergugat bisa melakukan pembayaran angsuran secara rutin. Sebagaimana pada tanggal 27 Januari 2017 ini tergugat sudah melanggar perjanjian terhadap penggugat. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saksi dari tergugat dengan apa yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya,
kami kembalikan kepada Hakim Ketua untuk bisa memutuskan apa yang selanjutnya akan dijatuhkan kepada tergugat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada pengacara masing-masing, baik penggugat dan tergugat, atas penyampaiannya dari masalah yang akan kita bahas pada siang hari ini. Sebelum putusan sidang kami putuskan, kepada mediator diharap untuk menyampaikan beberapa pesan dan beberapa putusan sebelum penggugat dan tergugat melaporkan kasus ini kepada kami, karena putusan dari mediator akan bisa membantu kami dalam memutuskan perkara ini. Kemudian putusan akhir, putusan final akan kami bahas antara Hakim 1, Hakim 2, dan Hakim 3 terlebih dahulu. Kepada mediator, waktu dan tempat kami persilahkan untuk mengutarakan apa yang telah dirembuk sebelumnya. Baik, kami telah melakukan mediasi dan Oke, terima kasih apa yang telah disampaikan. Untuk setelah ini adalah hasil akhir, adalah pemutusan dari Hakim Ketua yang akan memutuskan berdasarkan apa yang telah disampaikan dari pengacara tergugat maupun penggugat. Terima kasih. Oke, baik. Setelah kami menimbang dari berbagai informasi dan beberapa uraian yang telah disampaikan oleh pengacara dan mediator, Majelis Hakim memutuskan bahwa tergugat atas nama Jenny Sanita Fitri kami ulangi, Majelis Hakim memutuskan bahwa tergugat atas nama Amelia Putri, umur 25 tahun, dinyatakan bersalah dan harus membayar biaya selama proses persidangan sebesar
Ceni Sanita Fitri. Terus kemudian dengan keputusan tersebut, perkara Wan Prestasi Akad Mudharabah selesai, dan apabila terjadi kesenjangan di kemudian hari, maka hakim wajib untuk mendamaikan kedua belah pihak. Sidang hari ini kami tutup.